Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu stay awake, tetap berjaga. Ya, keadaan yang terjadi hari-hari ini begitu membuat setiap kita, baik orang Kristen ataupun orang-orang di luar sana itu mengalami banyak ketakutan dan kecemasan. Belum lagi pandemi benar-benar berakhir. Di belakangan hari ini kita sering mendengar bahwa banyak banget yang namanya tuh gempa bumi. Ya, gempa di mana-mana gitu kan. Itu udah mulai makin kerasa. Jadi banyak banget, belum lagi omongan-omongan yang membuat kita tuh seringkali tuh takut gitu. Nah, bagaimana kalau kita mengalami hal tersebut di dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang percaya juga mengalami dan terlanda oleh ketakutan atau kecemasan tersebut? Apakah juga kita sudah siap apabila Tuhan mengatakan waktu kita sudah selesai? Kita mau ambil bacaan dalam Matius 25 ayat 1-13. Bapak Ibu Saudara tahu saya nggak baca semua Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara tahu cerita perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, ya kan? Dimana dikatakan bahwa gadis-gadis ini mereka sama-sama menantikan, ya kan, menantikan kedatangan mempelai. Ya, kita mau baca di ayatnya yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini terambil dalam Matius 25 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5, ya. Matius 25 ayat 3 sampai yang ke-5. Jadi mereka sama-sama bawa pelita, tapi bedanya yang satu dia bawa pelita itu udah ada ekstra minyak. Yang satunya lagi dia bawa pelita tapi nggak bawa ekstra minyak nih Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, waktu dia lagi pergi, tahu-tahu mempelainya datang. Apa yang terjadi? Akhirnya pintu ditutup waktu mereka datang. Mereka tidak bisa punya kesempatan untuk masuk ke dalam sana karena pintu sudah tertutup. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Apa yang bisa membuat kita tenang menghadapi hari-hari yang ada dalam keadaan sekarang? Kalau dari bacaan yang kita baca di dalam Matius 25 ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita boleh melihat bahwa si gadis bijaksana ini mengenal sang pria, mengenal mempelai pria itu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu karakteristik si mempelai pria bahwa dia akan datang itu sewaktu-waktu. Jadi si gadis bijaksana ini mereka sudah prepare. Kalau nanti dia nggak tahu kapan waktunya, dia harus prepare, dia punya cadangan minyak. Sedangkan si gadis bodoh ini dia nggak kenal siapa mempelai pria. Dia cuma tahu mempelai pria itu akan datang, tapi dia nggak tahu apakah dia akan datang tepat waktu ataukah dia akan datangnya kapan, karena memang nggak dikasih tahu gitu. Tapi si gadis-gadis bodoh ini mereka tidak memprepare apa yang seharusnya mereka persiapkan Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya harus bisa seperti gadis bijaksana. Kita nggak pernah tertulis dengan jelas dan pasti dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang, seorang mempelai pria datang kepada kita kedua kalinya turun ke dunia menjemput mempelai wanita. Itu nggak dikasih tahu kapan waktunya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita harus bersikap seperti gadis yang bijaksana, stay awake, tetap berjaga, persiapkan
pastikan minyaknya. Bangun yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kita bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu begitu luar biasa menjaga hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun relationship dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu harus tetap terjaga walaupun secara fisik terkadang kita letih, kita lelah, begitu banyak kecaman, begitu banyak tekanan, kita begitu ketakutan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus sama kita itu udah bersatu, Roh Kudus itu akan tetap terjaga. Itu yang akan membuat kita siap sedia kapanpun waktunya. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya tetap terjaga, tetap berapi-api dalam melayani Tuhan, tetap membangun membangun kedekatan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saat dunia ini mulai berjalan sedikit demi sedikit mencapai garis akhir gitu ya, mencapai kesudahan zaman, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ngerasa aduh kok gini ya, nanti kalau saya mati ada gempa bumi bagaimana. Kita nggak perlu takut kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Karena kapanpun kita akan siap. Yes Tuhan, anytime, kapanpun Tuhan datang panggil saya ataupun Tuhan datang kedua kali, saya siap. Pastikan Bapak Ibu Saudara kita kenal sama mempelai prianya. Pastikan Roh Kudus sama kita itu ketemu, bersatu, dan kita terus bangun roh kita, intimasi kita sama Tuhan seperti yang diajarkan Bapak Gembala. Dan yang ketiga, pastikan kita tetap setia melayani Tuhan, tetap berapi-api, tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Itu akan membuat kita tidak akan takut dalam menghadapi keadaan zaman sekarang ini. Ada satu pujian yang mengatakan seperti ini. Udah lama banget pujiannya. Saya akan nyanyikan satu kali Bapak Ibu Saudara. Lagunya kayak gini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. So Bapak Ibu Saudara, berlindung di dalam sabdanya Tuhan, berlindung di dalam kepak sayapnya Tuhan, maka kita gak akan takut apapun juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari-hari ini begitu jahat dan kami terkadang mungkin secara manusia takut Tuhan. Tapi kami tahu zaman sekarang kami harus berjaga-jaga. Kami mau berlindung di dalam sabdamu, kami mau berlindung di dalam naungan sayapmu, kami mau kenal pribadimu Tuhan. Bahwa setiap orang yang mendengar, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh stay awake, kami boleh berjaga-jaga, meningkatkan Tuhan imun roh kami Tuhan, untuk kami melekat intim sama Tuhan, sehingga kami gak akan takut kapanpun Engkau datang. Tuhan Yesus, berikan kekuatan dan roh yang terus menyala-nyala bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, yuk persiapkan diri kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, sebab kita gak tahu kapan waktunya tiba. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.